Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi dengan saya Della. Oke, jadi kali ini saya akan nge-review sunscreen dari Emina. Ini dia kemasan barunya, yaitu Emina Sun Battle Sun Protection dengan SPF 30 PA+++. Dari kemasan lama yang seperti ini, teman-teman. Nah, ini sorry banget, ini udah saya potong jadi dua bagian karena memang sayang aja kalau misalnya langsung dibuang, karena sebenarnya di dalamnya itu biasanya masih ada gitu. Makanya ini saya belah jadi dua. Sorry banget kalau misalnya kelihatan kayak nggak modal, tapi ya mubazir aja atau sayang aja menurut saya. Oke, jadi mengenai Emina Sun Battle Sun Protection 30 PA++ ini, ada nggak sih perbedaannya dengan kemasan yang lama? Nanti nih saya akan kasih tahu ke teman-teman di akhir video, tapi langsung aja kita akan review sunscreen dari Emina ini. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang, dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggunya. BTW sorry banget kalau misalnya kalian ngedenger suara rintik-rintik hujan atau sedikit suara bising, karena memang ini posisinya lagi hujan dan saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi ya anggap aja suara rintik hujan ini adalah background dari video ini. Oke, jadi pertama saya akan bahas dari packagingnya terlebih dahulu, teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, packagingnya itu simple banget, warna orange dengan kombinasi warna putih. Cukup simple tapi lumayan menarik menurut saya. Nah, kemudian ini tuh bentuknya tube dengan isi 60 ml. Saya beli ini harganya kalau nggak salah sekitar 22.000, pokoknya saya agak lupa, intinya di bawah 30.000 gitu. Nanti saya akan cantumin di sini. Menurut saya untuk kemasan 60 ml ini tuh harganya sangat murah, sangat affordable banget, apalagi buat kalian yang memang masih pelajar gitu ya. Nah, ini dia kemasannya seperti ini, tube, dan bagian aplikator untuk membukanya itu seperti ini, teman-teman, flip top ya, seperti ini. Nah, jadi waktu pertama beli itu di bagian dalamnya, di bagian ininya nih, bagian dalamnya ini tuh ada segelnya, teman-teman. Nah, ini udah saya buka aja dan udah saya pakai, jadi memang bagian segelnya itu udah nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian mau beli online, jangan khawatir bakal tumpah isinya atau keluar gitu ya, berantakan, karena memang waktu masih baru ini masih ada segel di dalam kemasannya. Nah, tapi memang menurut saya sih minusnya dari packagingnya Emina ini, untuk bagian buka tutup si tutupnya ini itu apa ya, menurut saya kurang kenceng aja. Dan bagian untuk muterin ininya nih, apa ya nyebutnya, pokoknya bagian tutupnya intinya secara keseluruhan tuh kurang rapat menurut saya, kurang kenceng gitu. Karena memang anak saya yang umur 2,5 tahun itu udah bisa ngebuka si sunscreen Emina ini, karena memang tutupnya nggak terlalu kenceng gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian punya anak kecil, mohon berhati-hati nyimpennya karena ini mudah dibuka tutup gitu ya. Selanjutnya untuk klaimnya sendiri, di sini memiliki keterangan kalau Emina Sun Battle SPF 30 PA++ ini formulanya sangat ringan gitu ya, teksturnya ringan, siap melindungimu dari paparan sinar UV. Kemudian di sini juga diperkaya dengan aloe vera extract yang berfungsi untuk memberikan kesegaran ekstra pada kulit dan nyaman digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Seperti itu klaimnya ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk cara pakainya itu dioleskan sebelum 15 menit sebelum kalian beraktivitas di luar. Jadi kalau misalnya kalian mau aktivitas ya sebisa mungkin ya 15 menit sebelumnya, supaya sunscreennya itu dapat memberikan perlindungan di wajah kalian secara maksimal. Nah, next mari kita bahas mengenai ingredientsnya. Untuk secara keseluruhan mengenai bahan yang ada di sunscreen Emina Sun Battle ini nanti saya akan cantumin di kolom deskripsi, kalian bisa lihat aja. Cuman yang berhubungan di dalam ingredientsnya mengenai klaimnya tadi, memang ada kandungan aloe veranya yang memang fungsinya adalah untuk memberikan kesegaran dan juga bisa untuk melembabkan. Kemudian di sini juga ada kandungan parfum dan juga alkohol. Jadi misalnya kalian sensitif dengan kedua bahan tersebut, kalian bisa pertimbangkan. Cuma memang untuk si parfumnya sendiri ini tuh ada di urutan agak terakhiran gitu, nggak terlalu di awal-awal ingredients. Nanti selengkapnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Oh ya, satu lagi, kemudian di sini di awalan di kedua urutan ingredients di sini ada kandungan etanol. Jadi memang etanol ini setahu saya bisa memberikan efek menyegarkan di kulit seperti yang tadi dijelaskan di klaimnya tadi.
Nah itu dia mengenai ingredientsnya, mungkin cukup jelas dan saya gak jelasin lebih detail karena kayaknya akan kepanjangan gitu ya. Nah selanjutnya mari kita cobain atau aku tunjukin ke kalian gimana teksturnya gitu ya. Nah ini dia teksturnya tuh seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh gak dipencet aja, dia gampang keluar gitu. Teksturnya tuh nggak terlalu kental, agak sedikit watery gitu, seperti yang kalian lihat, seperti ini ya. Warnanya tuh putih, cuma memang sedikit apa ya, agak kehijauan atau kekuningan, intinya bukan putih yang begitu terang gitu ya. Dan yang saya rasain pada saat diaplikasiin ke wajah, memang yang pertama ada rasa apa ya, kayak dingin, tapi bukan dingin kayak mint banget gitu, dingin yang seger gitu ya, nggak dingin-dingin banget, tapi memang kerasa dingin dan pas diolesin ke tangan pun kerasa ademnya gitu ya. Dan teksturnya ini termasuk yang gampang di blend untuk sunscreen Emina ini. Biasanya kan sunscreen kalau yang teksturnya kental gitu ya kan agak susah di blend, cuman untuk sunscreen Emina ini dia teksturnya gampang banget di blend, walaupun memang dari segi penyerapan sendiri dia nggak terlalu cepat menyerap, tapi nggak terlalu lama juga, jadi sedang-sedang aja. Jadi kalau misalnya kalian memang mau pakai sebanyak 2 ruas jari sampai ke bagian leher, kalian harus di layering dulu, nggak bisa sekaligus banyak gitu ya, karena memang penyerapannya nggak terlalu cepat, tapi memang juga nggak terlalu lama. BTW untuk dari segi warna pas diaplikasiin di wajah, dia itu nggak bikin white cast gitu ya, dan apa ya, dia tuh menurut saya menyatu di kulit, jadi kayak nggak berwarna gitu di bagian wajah, jadi sama sekali nggak bikin white cast. Dan buat kalian yang kulitnya sawo matang, jangan takut untuk pakai sunscreen Emina Sun Battle ini, karena memang dia nggak bikin kulit jadi keabu-abuan gitu ya teman-teman. Dan untuk aroma sendiri dia itu kayak apa ya, kayak wangi aloe vera, tapi kayak ada sedikit campur jeruknya menurut saya, seperti itu. Cuman memang nggak terlalu nyengat-nyengat banget ya, dibilang soft juga enggak, jadi sedang-sedang aja. Cuman dia kecium wanginya, apalagi kalau misalnya diaplikasiin ke wajah itu kecium si aromanya itu menurut saya, dan saya pribadi sih nggak keganggu dengan aroma. Dan BTW satu lagi for your information, kalau misalnya dia udah menyerap di kulit, dia tuh masih bikin apa ya, ada efek melembabkan gitu di wajah saya yang memang tipenya normal to dry. Cuman buat kalian yang kulitnya cenderung oily, saya nggak tahu sih ini bakal bikin melembabkan atau malah bikin oily. Cuman di wajah saya pribadi sih ini enak, bikin melembabkan, nggak bikin oily, nggak risih sama sekali ketika pakai sunscreen dari Emina ini. Nah itu dia mengenai review dari sunscreen Sun Battle agak susah ya, Sun Battle Sun Protection dari Emina ini. Nah mari saya akan sedikit ngebahas mengenai pertanyaan yang memang ditanyakan oleh teman-teman sering banget. Ada nggak sih perbedaannya dari kemasan yang baru sama kemasan yang lama? Jujur aja setelah saya cek, sebenarnya untuk dari segi klaimnya tersendiri, kemudian juga apa ya, ingredients itu dia nggak banyak perbedaan gitu ya. Cuma memang untuk dari segi bahannya, si aloe vera di bagian produk yang terbaru, dia itu si aloe veranya ada di urutan apa ya, pada awal gitu ya, paling awal di ingredientsnya dibandingkan produk kemasan yang lama ini. Si aloe veranya dia itu agak lebih mundur gitu ingredientsnya. Kalau misalnya yang baru ini kan agak diletakin formulanya itu lebih apa ya, lebih awalan gitu ya. Jadi memang mungkin si kandungan aloe veranya ini tuh lebih banyak menurut saya, karena memang sekali lagi kandungan aloe vera si yang kemasan baru sama kemasan lama itu lebih unggul di ingredientsnya itu di kemasan yang baru. Nah kemudian kalau saya lihat lagi, perbedaan yang kelihatan adalah kalau di kemasan yang lama dia itu nggak ada sertifikat Majelis Ulama Indonesianya, sedangkan untuk di kemasan yang baru dia itu ada level sertifikat dari MUI-nya, kalian bisa lihat di sini. Tapi secara keseluruhan dari tekstur, aroma, kemudian juga rasa di bagian wajah gitu sebenarnya sama aja gitu menurut saya. Nah jadi sebenarnya nggak perlu ada yang harus dibingungin ya, karena memang apa ya, sebenarnya ini tuh formula baru dari Emina dengan kemasan barunya itu yang seperti ini dan kemasan lamanya itu seperti ini. Jadi kalian
nggak usah terlalu kepikiran banget, saya cocoknya pakai kemasan yang lama, kira-kira kemasan yang baru cocok nggak ya, karena memang dari segi bahannya itu sebenarnya sama aja, cuman beda list si aloe veranya gitu. Nanti saya akan bikin perbandingan di kolom deskripsi mengenai ingredientsnya yang mungkin kalian bisa cocokin atau mungkin kalian penasaran gitu ya. Nah itu dia mengenai video saya kali ini, semoga bermanfaat, dan sorry banget kalau misalnya ada suara rintik-rintik hujan, ada suara bising gitu. Mudah-mudahan suara saya di sini nggak keganggu sama sekali, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.